Secara sederhana, teori komunikasi adalah sekumpulan konsep atau asumsi yang menjelaskan bagaimana manusia bertukar pesan, menciptakan makna, dan memengaruhi satu sama lain melalui simbol seperti kata-kata, gestur, atau media. Dalam praktiknya, komunikasi dibagi menjadi beberapa tingkatan utama, seperti komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri, seperti berpikir, refleksi, atau pengambilan keputusan internal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka, misalnya seperti percakapan dengan rekan kerja. Komunikasi kelompok adalah interaksi dalam kelompok kecil untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan tertentu, misalnya seperti brainstorming tugas kelompok bersama kelompok kelas. Komunikasi organisasi adalah pertukaran pesan di dalam struktur formal, misalnya seperti koordinasi antara departemen trade marketing dengan tim promosi di lapangan. Komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan melalui media kepada khalayak luas. Misalnya, seperti program news yang ditayangkan di televisi. Berikut ini adalah model komunikasi yang kami buat, yaitu model komunikasi kelompok. Halo teman-teman, hari ini kita meeting atau kumpul lewat Google Meet ya. Kita mau bahas tugas video untuk teori komunikasi. Karena kita ada kendala, yaitu rumah kita jauh-jauhan, jadi kita bahasnya lewat Google Meet aja gitu ya. Nah, saya mau dengar dulu tanggapan dari Senda. Boleh, silakan Senda. Oke, bener banget yang tadi disampaikan sama Kak Yosa ya. Tapi menurut aku nih secara teori, justru kendala yang kita alamin ini, kendala di jarak, itu bisa jadi bahan observasi yang bagus nih untuk tugas kita. Kita bisa bahas di model transaksional berlan kalau menurut aku. Oke, kalau gitu coba dari Tini deh, ada tanggapan? Kalau aku sih setuju apa yang dibilang Kak Senda. Soalnya model ini kan bilang kalau komunikasi itu proses yang dinamis, bukan cuma soal pengiriman atau penerima, tapi kita semua adalah komunikator yang saling berinteraksi secara simultan. Oke, terus dari Senda? Kalau menurut aku sih betul, dan uniknya first experience kita ini jadi sekarang beda-beda. Jadi untuk memperbedakan latar belakang lingkungan ini yang akan mempengaruhi cara kita untuk menangkap pesan itu ya secara berbeda-beda, Kak. Oke, coba ya kita bedah sedikit deh dalam model Barnlund ini. Ada yang namanya itu cues gitu. Nah, cues ini biasa disebut isyarat sih kalau di bahasa Indonesia. Jadi ada yang namanya public cues, itu seperti lingkungan yang kelihatan di kamera kita masing-masing ya. Nah, terus ada juga yang namanya private cues. Nah, ini berkaitan masalah perasaan. Jadi perasaan yang teman-teman rasain saat ini. Nah, yang terakhir ada yang namanya technical cues. Itu kayak nanti mungkin ada noise, masalah sinyal gitu ya, atau nanti ada gangguan suara gitu. Nah, dari sini mungkin ada masukan atau tanggapan dari Senda. Nah, kalau dari aku nih Kak, yang terakhir tadi Kak Yosa sampein tuh, yang technical cues itu menarik banget. Karena ini yang sering terjadi banget masalah yang terjadi di komunikasi ini. Kayak tiba-tiba sinyal hilang atau nge-freeze, terus juga suara putus-putus. Itu kan termasuk ke dalam noise ya, atau masalah. Kalau misalnya di kelas mungkin kita bisa minta orang atau teman kita untuk mengulang kata yang tadi kurang jelas gitu. Tapi karena ini digital, ya kita jadi harus lebih sabar untuk mengelola noise itu. Gitu. Lalu dari Tini ada tanggapan? Bisa kita tunjukkan di videonya nanti ya, saat kita lagi diskusi, tiba-tiba ada suara motor lewat di rumah Rizka atau notifikasi HP. Itu adalah contoh environmental noise yang asli. Oke, ya benar juga sih ya. Lalu dari Rizka mungkin ada tambahan lagi? Boleh, kalau dari aku, jadi kesimpulannya apakah
jarak membuat komunikasi kita gagal? Kalau menurut aku sih enggak ya Kak. Jadi karena jarak itu hanya memaksa kita untuk lebih sadar akan cara kita berkomunikasi. Jadi membuat kita lebih baik dan lebih fokus pada intonasi dan pemilihan kata karena tidak bisa mengendalikan bahasa tubuh untuk secara penuh. Oke, ya betul juga sih ya. Jadi komunikasi yang efektif itu kan di masa kini memang menuntut kita untuk menjadi ini ya, media literate gitu. Nah, terus kita juga harus tahu nih kapan harus bicara, kapan harus mendengar, dan kapan harus menunggu sinyal stabil gitu. Terakhir deh, aku mau dengar tanggapan lain dari Senda. Menurut aku juga setelah kita diskusi yang tadi itu ke teori komunikasi ini tuh juga masuk ke konsep shared meaning ya. Jadi meskipun kita berjauhan nih di tempat masing-masing, kita nggak ketemu secara langsung, tapi kita bisa punya pemahaman yang sama tentang tujuan tugas ini gitu. Pesan ini ya bisa lah kita sampaikan dengan baik gitu dari kita masing-masing. Oke, kalau dari Tini terakhir Tin. Oke, berarti jadi nanti saat syuting mandiri, kita harus pastikan angle kameranya memperlihatkan suasana lingkungan kita masing-masing ya. Oke. Biar penonton paham kalau kita benar-benar sedang berada di lokasi yang berbeda-beda. Oke. Lanjut deh dari Rizka terakhir. Siap, jadi kita bakal sepakat ya untuk tugas Kayosa untuk ngebahasnya untuk teorinya. Kalau Oke. untuk Kasenda, pembahasannya dia field of eksperimennya. Dan untuk Oke. Kartini, dia membahas tentang contoh noise serta solusinya. Kalau dari aku nanti membahas yang akan menyimpulkan dari akhir kesimpulannya. Oke. Ya, kalau gitu teman-teman diskusi kita hari ini sudah cukup ya untuk bahan dasar videonya gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di grup deh. Jadi nanti semangat buat syuting mandirinya masing-masing ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di kelas hari Sabtu ya. Bye semua, semangat. Terima kasih. Bye. Bye. Dari penjelasan kelompok kami barusan dapat disimpulkan bahwa teori komunikasi Barlan atau dikenal sebagai model transaksional adalah salah satu model komunikasi yang memandang proses komunikasi sebagai sesuatu yang dinamis, berkelanjutan, dan saling memengaruhi. Sekarang, mari kita coba tanyakan kepada orang terdekat, bagaimana menurut mereka jika dalam melakukan komunikasi atau diskusi jarak jauh seperti melalui video call, menurut Anda, apakah gangguan teknis seperti sinyal tidak stabil atau suara putus-putus merupakan hambatan utama yang membuat pesan gagal tersampaikan? Atau Anda tetap bisa mendapatkan pemahaman yang sama dengan lawan bicara Anda? Kalau menurut saya sih sangat sulit ya, soalnya kan kalau tatap muka itu gestur tubuhnya nggak kelihatan, jadi nggak jelas gitu. Saya merasa komunikasi di kita menuntut kita untuk lebih fokus pada kata-kata. Jadi gangguan teknis justru membuat saya lebih teliti mendengar. Menurut saya gangguan teknis itu sangat menghambat, apalagi seseorang sedang membahas pekerjaan penting. Gangguan teknis itu membuat fokus seseorang itu terpecah. Bagi saya yang lebih ganggu itu justru lebih ke environmental noise-nya ya. Kayak ada suara klakson, suara mobil, daripada sinyalnya tuh lebih ganggu suara-suara lingkungan sekitar. Menurut saya gangguan teknis memang hambatan, tetapi kita bisa mengatasinya dengan lebih sabar dan meminta lawan bicara untuk mengulangi apa yang dikatakannya. Menurut saya tergantung situasinya. Kalau saya paham betul dengan konteks diskusinya, pesan akan tersampaikan meski sinyal buruk. Demikian persembahan dari kami, setiap orang berpendapat terhadap noise-nya masing-masing. Tips singkat dari kami untuk menghindari noise dalam berkomunikasi adalah dengan melakukan konfirmasi atau verifikasi secara aktif. Setelah Anda menyampaikan informasi penting, mintalah lawan bicara untuk mengulangi atau menjelaskan kembali poin utamanya dengan bahasa mereka sendiri. Langkah ini membantu memastikan bahwa pesan yang diterima sesuai dengan maksud Anda, sekaligus meminimalisir risiko gangguan semantik atau perbedaan persepsi sebelum komunikasi berlanjut ke tahap berikutnya.